Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Mana Lin, sehat Lin? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, di hari ini, di hari yang cerah ini, kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul kembali mengikuti pembelajaran dan mendapatkan ilmu serta pengetahuan. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh Pandu kita pimpin doanya? Oke. Bapak absen dulu lebih dahulu ya. Sebentar. Sekretaris. Bagaimana dari teman-teman ada yang tidak hadir? Ada semua? Ada siapa? Oh, Diki. Kenapa Diki? Sakit? Sakit kenapa? Oh, nggak tahu tapi oke lah ya. Oh, cuma Diki ya. Oke. Berarti Eka ada ya. Berarti Andra, Adrian, Arlin, Ayu, Diki sakit. Baik. Kok kayak lemes gini sih? Jangan lemes satu. Ini atau ya. Kalau biar nggak lemas, boleh ikutin dulu gerakan tangan Bapak, bisa? Oke. Polanya gini. Kalau Bapak bilang hi, kalian tepuk tangannya 1 kali. Apa? Kalau Bapak bilang hi, 1 kali. Kalau Bapak bilang ha, kalian tepuk tangannya 2 kali. Kalau Bapak bilang hi, ha, kalian tepuk tangan tapi nggak kena. Nah, ini untuk melatih konsentrasi ini. Kalau nanti kalau kena Bapak akan nanya-nanya nih. Kalau yang ada yang kena, Bapak akan nanya-nanya nih. Ya, akan Bapak beri pertanyaan nanti kalau yang kena gitu. Ya, kayak gini gitu. Oke ya, kita coba. Ya, kalau hi gimana? Hi. Ha. Nah, pinter gitu namanya. Oke, kita mulai. Biar semangat tidak tadi gini mulai. Semangat. Siap. Hi. Ha. Hi. Ha. Hi. Ha. Ha. Oke Kak. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Semangat ya. Oke Kak. Ini wajar ya, biar kalian lebih fokus dari tadi merenung, diem gitu kan kayak. Tadi pelajaran apa sih tadi? Oke. Baik. Kak, dan juga buat teman-teman yang lain, buat anak-anak yang lain, kita masuk pembelajaran sub yang baru. Ya. Tapi Bapak mau tanya nih Kak. Kalau yang kemarin Eka masih inget nggak? Belajar apa kita kalau kemarin sebelum masuk ke sini? Belajar PPK-nya tentang apa? Hak asasi manusia. Betul? Betul sekali. Pinter Eka, luar biasa. Tepuk tangan buat Eka dong. Betul. Pada bab pertama kita belajar hak asasi manusia. Yang kita dijelaskan mengenai teori-teori mengenai hak asasi manusia. Dan yang paling penting di dalam hak asasi manusia itu harus dilindungi. Nah, sekarang
bab yang sekarang kita akan berbicara mengenai pelindungan dan penegakan. Tapi di sini pelindungan dan penegakan bukan hanya adalah hak asasi manusia saja, tapi keseluruhan. Maka dari itulah dibuat kesimpulan pelindungan penegakannya ada di dalam hukum. Jadi sekarang kita akan berbicara pelindungan dan penegakan hukum. Tapi yang paling penting dalam pelindungan dan penegakan hukum di sini kita akan mencari lebih dalam lagi peran-peran dari setiap lembaga penegak hukum. Ya, kita akan berbicara lebih jauh. Maka dari itulah Bapak harap ya, ketika kalian belajar hari ini, Bapak harap kalian bisa yang pertama adalah menelaah, menganalisa peran-peran lembaga penegak hukum. Siapa saja Pak di situ? Kita harus menelaah peran siapa saja. Ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada KPK, dan yang satu lagi ada polisi. Itu kalian harus bisa menelaah dan menganalisanya. Nanti hasil telaah itu, nah ini yang paling Bapak suka. Hasil telaahnya adalah kita coba demonstrasikan peran-peran dari setiap lembaga penegak hukum itu kita coba perankan. Jadi nanti ada yang jadi polisi, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi hakim, ada yang jadi KPK. Tapi mohon maaf, mungkin nanti akan ada yang jadi tersangka. Ya, Pandu mau jadi tersangka? Mau aja, oke lah. Ya, oke. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita. Kalian itu menelaah peran-peran dari setiap lembaga penegak hukum. Sekaligus juga hasil telaah kalian kita demonstrasikan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam itu, Bapak mau memberikan modal. Mau memberikan materi awal agar kalian punya pemahaman awal. Ya, oke, bisa diperhatikan. Nah, ini deh. Pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajarannya yang tadi Bapak sebutkan, kalian itu diharapkan dapat menelaah peran-peran lembaga penegak hukum. Ya, yang tadi Bapak sebutkan, ada hakim, ada pengacara, ada jaksa, ada polisi, dan ada KPK. Nanti hasil telaah itu kita demonstrasikan. Nah ini adalah suatu perputaran. Apa itu Pak perputaran? Artinya mereka, para lembaga penegak hukum itu saling terkait satu sama lain. Ya, tidak putus. Jadi lembaga ini saling berkoordinasi, saling berkomunikasi demi menegak hukum, demi penegakan hukum. Pak, ini dimulai dari siapa dulu, Pak? Tergantung bagaimana permasalahan. Tapi kalau misalkan kita buat kesimpulan, kita buat dari Polri dulu. Kepolisian itu seringkali bekerjasama dengan kejaksaan. Karena dia harus mengirimkan berkas kepada pengadilan. Pengadilan dulu. Ya. Nanti kejaksaan akan berbicara dengan hakim. Hakim ada hubungannya dengan KPK. Ketika memang itu urusannya tentang korupsi. KPK pun nanti akan berbicara dengan pengacara atau advokat. Mereka tuh satu sama lain saling berkaitan. Ya. Oke. Wah, gagah. Siapa di sini yang cita-cita jadi polisi? Ada yang cita-cita jadi polisi? Yes, Fish, Chef, mau jadi polisi?
Ya, Bapak harap kalian itu punya cita-cita yang mau jadi polisi, mau jadi TNI, yang penting kan punya cita-cita. Jangan ada lah kayak apa kemangke, aduh itu udah ngebagus. Polri, dasar hukumnya dibuatnya adanya Polri itu dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini pimpinan Polri dipegang namanya siapa? Iya. Listio Sigit Prabowo. Beliau adalah kepala Kapolri. Lanjut. Kejaksaan. Kumisnya Pak, ini waduh, jaksa mah harus luar biasa ya. Harus ram. Dasar hukumnya Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Siapa Bapak jaksanya? Udah profesor, udah doktor, udah haji. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan yang nyusul kalian itu banyak. Bapak Sanitiar Burhanuddin, beliau adalah jaksa agung, ya, yang mewakili kejaksaan, yang memimpin kejaksaan. Nah, ada hakim, ya, ini hakim agung ini. Jadi ada jaksa agung, ada hakim agung. Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ini adalah hakim agung. Hakim agung biasanya itu bertempat di Mahkamah Agung. Ya, Profesor Dr. Haji M. Syarifuddin. Ya, dia adalah hakim agung. KPK. Dasar hukum mengenai KPK Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Siapa ketuanya saat ini? Komisi Jenderal Polisi Firly Bahuri, MSI. Ya. Kalau ini siapa? Advokat. Itu siapa, Pak? Si Gelis, Pak. Oh, namanya itu si Gelis. Ya. Bapak memang sengaja untuk advokat, memang dia bukan lembaga negara. Ya. Jadi advokat itu bukan lembaga negara, maka dari itu Bapak ambil gambar yang mudah-mudahan dengan kalian melihat, wah, ini bidadari ini asa cantik gitu ya. Berarti nanti kalau aku pakai baju pengacara asa siga kiung badannya. Ya, itu adalah baju pengacara. Ya, baju pengacara pada saat persidangan. Ya. Dasar hukumnya Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Ya. Nah, sekarang kalian silahkan simak baik-baik video ini. Kemudian catat hal-hal yang memang kalian perlu catat dan memang perlu kalian tanyakan. Ya? Kepala desa bersama kaum desa melakukan korupsi dengan berbagai modus, seperti tidak melibatkan sekretaris desa dan tim pelaksana dalam setiap kegiatan proyek pembangunan sesuai dalam rancangan anggaran bangunan. Selain itu, keduanya juga melakukan manipulasi surat pertanggungjawaban dana desa dengan mengambil dokumentasi dari desa lain. Dan hingga kini kedua pelaku juga belum mentransfer dana BUMDes anggaran 2019 ke rekening kas BUMDes. Kini kepala desa bersama kaumnya telah ditahan di Polres Bogor Utara dan terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Hal ini tidak menyangkut dengan perkara tindak pidana korupsi. Ada dua dosen tuh. Ada dua dosen tuh. Andri. Peter.
Oke, itu video pertama. Kita ada 3 video, anak-anak. Jadi silakan kalian catat hal-hal yang penting dan ada yang mau tanyakan catat dulu. Nanti setelah selesai video silakan kalian boleh tanyakan. Ini video kedua. Tuh, jaksa penuntut umum KPK. Kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum KPK menambah dan dakwaan pertama terkait bukti dan penuntut umum KPK menyebutkan hasil LKPD 2019 dan 2020. Bahwa fakta-fakta yang diungkapkan oleh jaksa itu satu mengungkapkan bahwa peristiwa OTT yang pernah digunakan oleh KPK adalah faktanya kan tidak ada ini. Karena terlihat di dalam tuntutannya kan tidak ada berbicara mengenai OTT. Ya, artinya fakta yang pertama awal sekali perkara ini pembantaian kali ini bahwa tidak ada OTT. Karena kalau ada OTT Tolong yang di depan di zoom in, zoom out, ekspresi orangnya di zoom in, terus zoom out, tau nggak? Ngerti nggak maksudnya? Zoom in, zoom out, volume. Ini sini. Ini yang ini HP ya, digentet. Oke, nah ini yang video terakhirnya.
Oke. Seru sekali kalian. Oke. Dari 3 video tadi dan pematerian tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, Alin. Kok ketawa dulu? Gimana, Lin? Apa yang mau tanya, Lin? Yang berhak nangkep koruptor teh polisi atau KPK? Oke, Alin bertanya, Pak, sebetulnya yang berhak nangkap koruptor itu Polri atau KPK sih? Ya, kalau dari data video itu. Oke, yang perlu kalian ketahui, kenapa diadakan MOU atau kerjasama itu antara kepolisian dengan KPK, antara kepolisian dengan kejaksaan, agar tidak ada tumpang tindih. Salah satu poin mengenai bagaimana koruptor atau siapa yang berhak menangkap koruptor itu di dalam MOU itu, kerjasama itu adalah ketika seorang atau beberapa orang yang melakukan korupsi di bawah 1 miliar itu ditangkapnya sama polisi dan jaksa. Tapi kalau yang korupsinya lebih dari 1 miliar baru ditangkap oleh KPK. Ya, itu salah satu poin yang penting dalam MOU itu. Jadi sehingga di dalam lapangan itu tidak ada yang lagi tumpang tindih. Ya. Jadi jangan korupsi lah. Sekarang korupsi 10.000 pun, contoh, atau jangan 10.000, yang 100.000 pun itu udah masuk ke dalam tahap penangkapan. Contoh tadi, korupsi dana desa. Ya. Enggak seberapa, tapi di penjaranya berapa tadi? 20 tahun. Ya, udahlah, jangan korupsi lah. Ya, jangan korupsi kalian. Oke. Dari hasil pengamatan ini, oke, ada yang mau lagi? Ada lagi selain Alin, ada yang mau tanyakan lagi tentang mengenai materi lembaga penegak hukum tadi? Pak, Boleh, Pandu, silakan. kan tadi katanya KPK yang berhak menangkap kalau korupsi ke atas. KPK punya pasukannya sendiri, Pak. Oke, Pak, KPK tuh punya pasukannya sendiri nggak sih, Pak? Ya, jadi KPK itu dia di dalam kelembagaannya itu punya tim khususnya, tim sus, ya, di mana mereka berhak untuk menangkap koruptor. Tapi yang jadi masalahnya tadi katanya dalam pemberitaan, sekarang KPK tuh nggak langsung tiba-tiba nangkep. Dia harus apa tadi? Izin dulu. Menggeledah dan menangkap koruptor itu harus izin dulu. Salah satu menurut pengamat tadi bahwa salah satu kekurangan dalam MOU ini adalah KPK harus izin dulu ke dalam polisi dan kejaksaan ketika mau menangkap koruptor. Ada tim khususnya, Pandu. Bagus. Ya, pertanyaan. Alin, terima kasih. Bagus pertanyaannya tadi. Siapa yang nangkap koruptor? Pandu, bagus. Ada tim khususnya, Pak? Ada. Ya, ada tim khususnya. Tim sus namanya. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, sekarang dari hasil pengamatan tadi, tolong kalian tuangkan dalam lembar kerja kalian di sini ya. Masing-masing silakan kalian eksplorasi lebih dalam lagi, lebih luas lagi mengenai apa saja peran-peran lembaga penegak hukum. Apa saja peran hakim, apa saja peran jaksa, apa saja peran dan yang lainnya. Ya, silakan kalian kerjakan. Boleh lihat di buku paket, boleh lihat di handphonenya, silakan. Di sini ada 2 pertanyaan yang membuat kalian tidak bingung. Ini kita harus nyari apa, Pak? Ini hasil eksplorasinya, silakan kalian tuangkan di sini. Eksplorasi mengenai peran-peran.
peran polisi. Apa ya? Ya, jadi silakan kalian eksplorasi lebih jauh lagi, ya, lebih dalam lagi. Apa sih peran polisi itu dalam penegakan hukum? Apa sih peran hakim dalam penegakan hukum? Apa itu peran jaksa dalam penegakan hukum? Silakan kalian eksplor lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Nah, ini ada polisi. Ya? Oke. Sebetulnya tidak ada minimal maksimal, tapi sekiranya kamu cukup, saya bisanya nyarinya ada 3, ada 4, boleh, silakan. Ya. Pokoknya ekspor lebih luas lagi. Ada peran polisi. Lihat HP juga nggak apa-apa. Lihat di buku juga nggak apa-apa. Bapak kasih waktu 15 menit cukup? 10 menit, 15 menit, 10 menit? Ya, oke, ya. Silakan dieksplor lebih jauh lagi peran-perannya dan kira-kira apa keterkaitannya gitu. Tiga cukup, 2 cukup juga. Nanti hasil eksplorasi kalian, ya, hasil eksplorasi kalian nanti itu kalian akan gabungkan dengan hasil eksplorasi teman kalian, ya, yang bisa saja di kalian tidak ada tapi di teman ada, ya. Nanti setelah ini kita akan bagi kelompok, yang nanti mungkin kelompoknya kita langsung kasih nama. Ada kelompok khusus hakim, ada kelompok khusus polisi, ada kelompok khusus jaksa, ada kelompok khusus pengacara, dan ada kelompok khusus KPK. Dan masing-masing kelompok itu harus bisa mendemonstrasikan.
Ada semuanya? Ya, hitung-hitung. Kasih nama tuh duaan. Nama. Ayo nih, duaan, duaan. Kasih nama. Dua, tiga cukup lah. Dua, tiga cukup. Ya, dua, tiga cukup. Apa-apa. Dua, tiga cukup. Dua, tiga cukup lah. Oke. Dua, tiga, apa-apa.
Nanti lebih dieksplornya lagi itu nanti pada saat kerja kelompok. Sekarang masing-masing individu boleh. Nanti hasil eksplorasi itu gabungkan, kemudian kalian lebih analisa lagi peran itu, karena nanti peran yang akan kalian dapatkan itu yang harus kalian demonstrasikan. Dan Pak, Pak. Oke, mohon maaf jika kayak. Kita udah habis waktunya. Silahkan hasil eksplorasi itu kalian tuangkan dalam kelompok kalian. Maka dari itu kita akan sekarang membagi 5 kelompok. Yang masing-masing kelompok itu langsung Bapak beri nama kelompok hakim, kelompok jaksa, kelompok pengacara, kelompok KPK, dan kelompok Polri. Ya, mau sama Bapak, mau sama kalian dibuat kelompoknya? Oke, kalau begitu yang kemarin berarti Icep, Ayu, Eka itu jadi kelompok hakim. Oke.
kemudian Arlin, kemudian apa aja sih? Arlin mau sama siapa aja, Arlin? Sama Pandu. Sama Pandu, terus sama siapa lagi, Lin? Sama siapa lagi? Arlin, Pandu, Travis ya, sama Travis. Oke, itu kelompok apa, Lin? Pengacara, pengennya. Oke. Adrian, kemudian siapa lagi Adrian? Pengennya mau sama siapa aja Adrian? Dilar. Ush. Satu lagi lah, 3 dulu. Andra. Oke Andra. Kelompok apa? Polri ya. Oke. Berarti dari KPK, Raffi KPK boleh? Raffi. Siapa lagi, Vi? Oh iya ya. Dinda. Boleh. Raffi, Dinda. Yani ya, belum ya? Oke. Silakan, itu nanti kelompok KPK. Satu lagi apa? Jaksa. Tias boleh, Tias belum. Tias apa lagi? Dela Yuni ya. Oke. Silakan kalian yang tadi Bapak sebutkan masing-masing kelompok itu untuk bergabung sesuai dengan kelompoknya. Mejanya boleh disatukan. Digeser-geser aja nggak apa-apa mejanya. Kemudian kalian hasil eksplorasi tadi kalian kumpulkan dan buat sebuah apa ya? Narasi lah ya, sebuah narasi yang nanti masing-masing ketua perwakilannya itu menghubungi menghubungi satu sama lain perwakilan untuk mencocokkan narasi demonstrasi itu. Ya, silakan berdiskusi. Nggak apa-apa. Sok mejanya digabungin. Oh belum. Jadi saksi ya? Jadi saksi. Jadi penonton. Oh belum bagian. Ya, Bapak lupa. Yang satu masuk jadi siapa ya? Hakim. Yang satu jadi jaksa. Jadi pengacara. Nah, silakan tuangkan hasil gabungan eksplorasi kalian di LKPD kelompok ini. Ya, silakan tuangkan hasil eksplorasi itu di LKPD kelompok ini. Silakan. Bapak kasih waktu sama 10 menit ya. Ya, sebentar. Gimana? Ada apa?
Nah, habis dari eksplorasi langsung bikin narasi. Nanti masing-masing perwakilan kelompok ini berdiskusi dengan perwakilan kelompok yang lain untuk menyatukan narasi tadi gitu. Betul, bikin narasi buat hakim. Kelompok polisi bikin narasi buat polisian. Nanti digabung. Digabungnya di sini tadi mana tadi? Digabungnya di sini. Gitu. Oke, bagus. Polisi, silakan buat narasinya. Iya, betul kayak gitu. Betul kayak gitu, betul. Iya, betul. Ini aja ya, Pak. Boleh. Silakan nanti yang jadi Polri berarti kamu punya peran untuk menjadi polisi. Ya. Berarti siapa yang mau jadi polisi nanti? Udah Adrian. Adrian. Sudah ada cita-cita Adrian jadi polisi. Sudah buat. Oke lah. Ya. Nanti kalian masing-masing perwakilan kelompok itu untuk berdiskusi dengan masing-masing perwakilan kelompok, nanti dibicarakan siapa yang jadi polisinya, siapa yang jadi hakimnya, siapa yang jadi pengacaranya, siapa yang jadi pihak KPK-nya, dan siapa yang menjadi jaksanya. Nanti juga mungkin di antara kalian di sini ada yang menjadi pelakunya, gitu kan? Karena nanti nangkap siapa kalau nggak ada ini? Ada yang jadi pelakunya, ada yang jadi saksinya dan sebagainya. Jadi silakan lah. Kalian kerja kelompok dulu. Iya. Gimana, Lin? Yang kayak gini bisa. Bisa. Atau yang apa yang mana? Oh, anu eta. Juga bisa. Itu juga bisa. Ini bisa, itu juga bisa. Kalau mau dideskripsikan bahasanya. Nanti nggak maksudnya? Jadi bukan langsung dibuat ini, tapi narasi deskripsi. Benar yang ini. Gitu nanti kalian perwakilan kelompoknya itu bergabung dengan perwakilan kelompok yang lain untuk mendiskusikan narasi itu. Dibuatlah sebuah skenario. Iya, gitu. Nanti ngapain kamu gimana alur ceritanya. Singkat aja gitu. Kita kan mau mendemonstrasikan dari peran-peran tadi. Pin laptop. Laptop.
pin. Pin. Harum. Pin laptop buka. Buka pin laptop. Nah. Enggak sih tadi maksudnya mana geus asup ieu. Itu bisa bikin apa? Nah, aku doang paru. Teuing. Laptop turun paru. Oh, Google Meet gratis. Tapi dia untuk mana yang geus asup. Rian, udah? Silakan masing-masing perwakilan kelompoknya untuk apa ya? Bolehlah di pojok sana dulu atau di pojok sana untuk membicarakan mengenai skenario-nya. Silakan masing-masing perwakilan dari kelompoknya untuk memisahkan diri terlebih dahulu. Silakan. Boleh berdiskusi di sini dulu sini. Yuk, silakan. Masing-masing perwakilan kelompoknya untuk apa ya? Berkumpul dulu lah di sini. Untuk berkumpul dulu di sini. Membicarakan skenario-nya. Yuk Adrian silakan. Kenapa? Berdiri aja, nggak apa-apa maksudnya. Mau pakai kursi? Mau pakai kursi nggak? Tidak. Buka. Sudah? Siap untuk didemonstrasikan? Siap? Mau kalian kumpul dulu sama kelompoknya untuk nanti
Kita harus gini-gini, mau gitu dulu, mau kumpul dulu. Ya, bentar. Oh, bentar ya, boleh. Silakan. Sok, silakan. Capek. Oke, ada yang mau menceritakan bagaimana nih alurnya ini? Ada yang mau menceritakan bagaimana alurnya terlebih dahulu? Gimana Kak? Jadi awalnya gimana? Jadi nanti ada operasi nama tersangka dulu. Ada operasi tangkap tersangka dulu. Ada yang jadi tersangkanya nih Pak. Ada jadi tersangkanya dulu. Oke. Terus nanti ceritanya dari pihak KPK ada yang menyamar mau apa ya namanya? Kerjasama sama si tersangka ini. Oh, kalau bahasa Sundanya mah onon teh pura-pura lah gitu ya. Oh, itu. Ya benar. Oke. Terus? Nah di situ nanti pas si KPK sama tersangka lagi masih namanya lagi kerjasama. Nah si apa sih si KPK kan ngasih uang ke tersangka. Nanti di situ baru deh si polisi masuk nangkap Tersangka itu. baru nanti Ada persidangan setelah itu. Oke, berarti alurnya kita ada penangkapan dulu tersangka. Siapa yang jadi tersangkanya? Oke. Karunya tuh. Ditangkap oleh kepolisian dan KPK bekerja sama mungkin ya. Yang dimana nanti ada yang berpura-pura menjadi apa intel ya, bahasa ada intel gitu ya. Nanti ditangkap, nanti langsung ada persidangan. Oke lah, sip. Yuk, silakan kita mulai. Enggak, langsung aja mau latihan dulu mau langsung. Oh, rapin dulu. Oh iya, silakan rapin dulu meja sesuai dengan kondisi latar tempat keberadaan. Kita mendemonstrasikan aja kita. Silakan. Yuk, silakan mau kayak gimana settingannya? Dirapikan dulu, katanya mau dirapikan dulu. Settingannya mau gimana? Di kursinya nggak apa-apa. Di apa? Di kesamping-kesampingin dulu nggak apa-apa. Kedepanin, kesampingin dulu nggak apa-apa bangkunya. Ada meja lain aja di sini atau tidak? Kalau mau apa ya?
meja sidang boleh bapak pindahin ini kemana gitu. Jadi berarti kan otomatis ini kan dipindahin lagi juga kan, jangan di sini kan? Atau ini buat sidang nanti? Sekarang aja buat sidang aja biarin. Buat sidang. Nah. Oke, siap. Kursi 3. Kursi katanya butuh 3. Sementara skenario-nya penangkapan dulu bukan? Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Oke. Wah, pantat itu mana lihat tuh? Kayaknya yang ini nanti dulu deh. Kayaknya nanti dulu, samping dulu, nanti ini dulu kan. Oke, siap. Kamera, jam. Kita mulai dari katanya Pak ada penangkapan dulu. Silakan. Bapak akan menyesuaikan skenario kalian. Ya, silakan. Bapak juga pengen ngomong. Kamera ikutin dari kita. Oke, mulai silakan. Silakan masuk. Oh, Bapak bersama terapis. Ya, Pak, saya. Silakan duduk, Pak. Gimana, Bapak? Sehat? Alhamdulillah saya sehat, baik. Tentang gimana perusahaan ada kemajuan? Kebetulan perusahaan saya sedang mengalami penurunan. Dan, kebetulan juga kemarin Anda kan menawarkan suatu kerjasama dengan saya. Jadi bagaimana tentang kerjasama yang akan kita Jadi jalin? Bapak menyetujui tentang kerjasama antara perusahaan. Setelah saya pikirkan dengan matang, sepertinya saya akan menerima kerjasama dari Bapak. Baik, Pak. Ini harus di ini. Oh ini surat. Sebentar saya tangan. Angkat tangan, kami dari pihak kepolisian. Ini ada apa ini? Pak, sebenarnya KPK, jadi Bapak ditangkap. Saya sudah dijebak ini. Ini ada apa sebenarnya? Ayo panggilan, bawa ke kantor. Yuk.
Wah, Bapak adalah seorang pembohong. Hai. Seperti itu ternyata skenario-nya. Oke lah, oke oke oke. Berarti penangkapannya ada penjebakan seperti itu ya. Oke. Sekarang berarti masuk ke dalam persidangan. Oke, silakan, silakan. Silakan masuk lagi yang tadi. Kita akan masuk ke persidangan. Kita mejanya 3 aja kali ya? Tidak aja. Ingat ya, suaranya keras. Maju. Maju. Oh, oh. Maju dikit dulu. Di situ, di sini. Di sini bacanya. Soalnya kan buat itu. Aduh. Ya. Saksi. Sini aja saksi nih. Mundur maju aja. Oke, gimana cukup satu aja atau gimana? Oke. Ya, itu kayak masukkan ke hakim Hmm. mau masuk. Salam dulu. Iya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Iya. Nanti kan Pandu langsung ke sini kalau Alin ke sana. Gitu. Oke, dimulai. Siap? Acara persidangan kasus korupsi dimulai. Baik, sebelum memulai persidangan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili para perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa Pandu Satria Derajat pada hari Rabu pada hari Senin 12 Desember 2022 dinyatakan terbuka untuk umum.
Kepada terdakwa dan penasihat hukum, persilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, dalam kasus ini terdakwa didamping oleh penasihat hukum dan benarkah saudari adalah penasihat hukumnya? Benar yang mulia. Coba tunjukkan surat kuasa dan izin beracara. Ya, benar yang mulia. Baik, pada saat ini saudara kami persilahkan berada di sidang pengadilan negeri Ciamis. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong didengarkan dan dipatuhi dengan baik. Selanjutnya, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah siap dengan menerima tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya. Baik yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwakan dengan dakwaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pandu Satria Derajat bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Bagaimana penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan? Siap yang mulia. Dalam hal tuntutan yang ditujukan kepada klien kami itu sangat memberatkan yang mulia. Klien kami dijebak yang dimana seolah-olah semua tumpuan kesalahan menimpa seluruhnya kepada klien kami. Kami mohon yang mulia dapat mempertimbangkannya. Baik, untuk menguatkan pembelaan penasihat, kita dengarkan keterangan saksi. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Siap yang mulia. Pada terdakwa, silakan duduk di tempat penasihat hukum. Pada saksi, saudara dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah Anda sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah Anda sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah benar Anda bernama Yani Febrianti, berumur 26 tahun, dan bekerja di PT Alem Rugi? Benar yang mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap yang mulia. Dipersilahkan. Baik, ulangi ucapan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang sebenar-benarnya.
Apakah Anda berkenan? Siap berkenan yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku bendahara PPA Limudi yang mulia. Sudah berapa lama Anda kenal dan dekat dengan terdakwa? Sudah 2 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui bahwa Bapak Pandu adalah direktur PPA Limudi. Silakan jaksa penuntut umum untuk bertanya kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari Yani, tolong menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang ini. Baik, saya menerima perintah untuk mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Alumni dengan PT Oyong Benghar tentang penggelapan dana bantuan CSE pada tanggal 1 November 2022. Baik, cukup yang mulia pertanyaan kami pada saksi. Selanjutnya pertanyaan penasihat hukum kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari Yani, apakah atas nama Pandu Satria yang langsung memberikan perintah untuk mencairkan uang tersebut? Yang memberikan perintah tidak langsung oleh Bapak Pandu, namun yang memberi perintah adalah asisten direktur dengan atas nama Bapak Pandu sebagai direktur. Baik, cukup yang mulia pertanyaan kami kepada saksi. Selanjutnya pembelaan dari penasihat terdakwa. Baik, saya memohon kepada majelis yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar yang pertama membebaskan terdakwa dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua, mengembalikan nama baik terdakwa ke dalam kehidupan semula. Yang ketiga, biaya perkara dilimpahkan kepada negara. Terima kasih. Silakan saksi meninggalkan ruang sidang. Kepada terdakwa silakan memasuki kembali kepada acara sidang. Selanjutnya, pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim pertama. Saudara terdakwa, persilakan berdiri. Baik, berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang adalah pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Pandu Satria Derajat secara sah melakukan penggelapan dana CSR perusahaan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta membayar ganti rugi kepada negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang pada hari Senin 12 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Ciamis dengan hasil Pandu Satria Derajat dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta membayar ganti rugi kepada negara sebesar 200 juta rupiah dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Baik, acara sidang selesai. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa. Singkat padat jelas. Ya, singkat padat jelas. Baik. Bagus. Permulaan yang bagus. Ya, permulaan yang bagus. Bapak apresiasi sekali, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Wajar, sidang mah tegang, cici gitu. Tegang, Bu, memang harus kayak gitu sih persidangan itu. Karena kalau dalam persidangan itu tidak boleh ada yang bercakap-cakap dan atau yang berbicara. Bercanda itu. Karena kalau yang bercanda itu langsung dikeluarkan. Silakan Anda melakukan ruang sidang katanya. Sesekali dah. Kalau nanti kalau udah di kehidupan masyarakat,
udah kuliah, ketika ada persidangan coba ikutin ya. Memang membosankan, cuman ya itu persidangan tuh kayak gitu ya. Baik, coba ditata lagi. Tata lagi udah, tata lagi. Ini aja lah, ditata aja sebaris. Jadi dari satu baris, jadi satu baris. Nah, yang ini, Yan, ikutin ke sini, Yan. Fis, ke depan, Fis. Nah ini, oh kurang. Oke, dah. Baik. Dari semua materi yang telah kalian dapatkan, ya, dari semua materi yang kalian dapatkan, tentunya sedikit banyaknya pasti ada yang kalian dapati. Entah itu pengetahuan yang baru, entah itu ilmu yang baru mengenai peran lembaga hukum. Nah, ya. Coba ada yang mau memberi kesimpulan tentang peran lembaga penegak hukum? Silakan. Dari semua materi tadi, apa kesimpulannya? Acungkan tangan dulu sebelum bicara. Gak apa-apa, pakai bahasa kalian juga gak apa-apa gitu. Dari materi yang kalian dapatkan tadi, apa kesimpulannya? Ada? Acungan tangan aja dulu. Saya, Pak. Boleh, Pandu, gimana Pandu? Menurut saya pada penegakan hukum yang berperan dalam menegakkan hukum di suatu negara itu melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan. Bagus Pandu, betul. Pandu menyimpulkan bahwa dari penegakan hukum di suatu negara manapun itu tidak hanya satu pihak, tapi melibatkan berbagai pihak. Contohnya tadi, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan, ada pihak KPK, ada pihak hakim, ada pihak pengacara atau advokat. Betul, terima kasih Pandu, luar biasa. Ya, itu kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang untuk bisa lebih mantap lagi mengenai kalian mengetahui pematerian ini, Bapak sudah kirim soal di grup kelas yang silakan kalian isi ya di dalam Google Form. Ya, silakan isi kalian, silakan. Hanya 10 soal. Ya, memantapkan materi ini hanya 10 soal. Tapi hanya kelas ini saja. Sebagai bentuk Bapak terima kasih kepada kalian sekalian. Hanya kelas ini saja. Tolong jangan dikasih tahu. Ya. Semantik BK 03. Cepat kok. Wifi-nya
semantik BK 03. Oh, Hanya kelas ini saja. Semantiknya kecil, SMANTIC. BK-nya besar, B sama K-nya besar, kemudian 03. Ini paling kenceng di antara yang wifi yang lain. Tapi hanya kelas ini saja dulu, ya. Karena kalau full semua, tetap sekencang apapun kalau dipakainya 6, 4, 3 kelas, apalagi satu kelasnya 20-25 orang, ya lemot. Ketimbang pakai yang wifi yang lain. Dapat semantik BK 03? Semantik, nih Bapak tulisin. Semantik BK 03. Mumpung belum dirubah. Mumpung belum dirubah. habis ini dirubah. Ya enggak sih. Kalau udah mulai lelet, pasti dirubah sama Pak Adi. Isi secepatnya. Ada yang belum nyambung? Siapa yang belum nyambung? Ada yang belum nyambung? Itu ada di grup. Coba lihat di grup. Namanya semantik BK. Si wifi-nya tuh masuk ke situ. Cepet aja. So, nggak apa-apa ini hanya sekedar. Itu nggak jadi pikir. Jangan langsung aja sat. Dapat wifi-nya, dapat kan? Dapat. Oh, ini tuh. Yang kalau bisa. Sudah? Nanti hasil dari Google Form kalian Bapak akan berikan dalam pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi nanti hasil dari Google Form kalian Bapak akan berikan dalam pertemuan selanjutnya. Nanti akan dilihat
ya akan dilihat sampai mana pemahaman kalian terhadap materi tadi. Oke, sudah? Ya Kak. Sudah ya? Baik. Kalau sudah, nanti hasilnya besok Bapak akan berikan kepada kalian pada pertemuan selanjutnya. Maka dari itu, untuk kalian ketahui, ya, untuk kalian ketahui, pertemuan selanjutnya itu akan berbicara mengenai dinamika pelanggaran hukum. Ya, kita akan berbicara dinamika pelanggaran hukum. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Dikumpulkan. Silakan lembar kerjanya dikumpulkan. Di depan merendu. Nah, aku kasih. Dah? Oke, dah? Dah semuanya? Oke. Baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum menyelesaikan materi hari ini. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, KB-nya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Kita akan berbicara dinamika pelanggaran hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.